Setiap tahun pemerintah optimis memacu pertumbuhan ekonomi negeri ini. Namun angka yang positif belum tentu menjamin rakyat bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian penduduk negeri ini masih susah punya rumah, terutama di ibu kota Jakarta. Padahal sejumlah program telah diluncurkan, termasuk program 1000 Tower atau Rusunami. Mengapa kebijakan yang ada selalu gagal menyediakan hunian bagi masyarakat menengah bawah? Benarkah hanya mereka yang mampu yang bisa menghuni ibu kota? Inilah penelusuran Lori Singer selengkapnya. Hari itu, kala hujan lebat masih melanda Jakarta, saya bertemu Munaroh. Ia dan keluarganya tinggal di penampungan bersama para pengungsi lainnya. Satu-satunya rumah yang mampu dikontraknya setelah bekerja 7 tahun lamanya turut terendam banjir. Boleh tahu gajinya berapa per bulan? Gaji di bawah UMP. Suami bekerja sebagai apa? Sebagai supir. Kalau seandainya dijumlahkan penghasilannya apakah mencapai sekitar di atas 3 juta rupiah sampai? Sampai. Oke, dan kemudian selama ini bersama suami apakah pernah terpikir untuk memiliki rumah sendiri? Sangat terpikir ya, yang sudah dilakukan ya, menabung. Nah, menabung pas udah ada saatnya punya tabungan ada-ada aja. Tapi saya sekarang prioritasin pendidikan anak. Jadi biarinlah ngontrak, yang penting anak jangan seperti saya, jangan seperti ayahnya. Selama 15 tahun menikah, memiliki rumah di ibu kota masih sebatas mimpi bagi Munaroh. Rumah berharga miring dengan tawaran cicilan pun terpaksa diabaikan. Kayaknya kalau untuk nyicil misalnya ya, kayak BTN gitu, usia kami itu udah tidak produktif lagi, Mbak. Biasanya kalau kayak gitu 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan umur kami sudah berapa? Dan lagi biasanya DP-nya mahal. Munaroh bukanlah satu-satunya yang merasakan betapa sulitnya memiliki rumah di ibu kota. Ada Yeni dan suaminya yang setiap hari berpacu dengan Fajar bersiap bersama pelaju lainnya menuju Jakarta. Saya dari rumah naik motor, saya titipkan di stasiun, kemudian saya lanjut naik kereta. Karena kalau saya naik selain kereta itu kondisinya tidak memungkinkan. Saya bisa perjalanan 3 jam, 4 jam untuk sampai kantor. Sedangkan kalau dengan kereta saya sekitar 1,5 jam. Menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam di jalanan setiap hari, terpaksa dihadapi Yeni dan Bima demi mencicil tabungan rumah. Saat ini saya masih mengambil kontrakan di Depok. Sebenarnya penghasilannya range-nya kira-kira berapa? Range-nya kalau digabung dengan penghasilan istri itu di kisaran 15 juta per bulan ya. Tapi pada saat ini memang belum bisa, menurut Anda dan istri belum bisa untuk membeli rumah paling tidak entah di Jakarta ataupun di Depok seperti itu. Kondisi saat ini sepertinya masih sedikit berat karena kita mengambil kalkulasi itu aja sekitar 1/3 dari penghasilan kita itu untuk pencicil rumah. Terus kemudian kita juga harus ada kebutuhan untuk pribadi seperti untuk faktor kesehatan, terus untuk pangan, gitu kan. Jadi saya rasa masih belum mencukupi untuk berpikir seperti itu. Maunya sih yang harga sekitar, pengennya sih 200, tapi udah susah cari yang 200 di sekitar Depok sini. Ya menyerah di harga 300 sampai 400, tapi itu sangat berat sebenarnya gitu dengan pendapatan kami yang segitu dan pengeluaran yang segitu juga gitu. Jadi sebenarnya maka itu masih jadi kejar-kejaran jatuhnya. Sulitnya memiliki rumah bukan hanya menjadi masalah di ibu kota. Menteri Perumahan Rakyat Jan Faris mencatat negeri ini kekurangan 15 juta unit rumah pada tahun 2013. Masalah utama kita itu ada di jumlah masyarakat Indonesia yang berkembang cukup pesat, atau sebenarnya masalahnya adalah di penyediaan lahannya? Nomor satu tentu manusianya yang bertambah banyak. Itu udah pasti.
Terus nomor 2, kemampuan membangun untuk masyarakat itu yang tidak bisa mengejar. Karena kalau kita berbicara mengenai rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembang itu kurang berminat untuk membangun rumah dengan harga yang murah. Kenapa kurang berminat? Karena untungnya kecil. Data yang dikantongi pengamat perumahan Indonesia Property Watch, Aldi Tranghanda, menyebutkan kekurangan rumah di tanah air lebih besar dari catatan Kementerian Perumahan Rakyat. Dari kami sendiri, Indonesian Property Watch memprediksi itu 21,7 juta. Harga tanah saat ini itu 2-3 tahun lalu ya, 2010 sampai 2012 lah. Itu kenaikan harga tanah itu udah nggak masuk akal, bisa sampai 60%, 50, 60 bahkan lebih. Di beberapa titik di lokasi itu bahkan lebih, bisa 100% gitu. Menyediakan hunian bagi golongan menengah ke bawah seakan menjadi PR tiada akhir di ibu kota. Di masa lalu, sempat tercetus program 1000 Tower. Pemerintah kala itu menganggap tidak ada cara lain bagi masyarakat ibu kota selain tinggal dalam hunian vertikal. Namun program ini gagal. Dari tahun 2007 sampai sekarang sebenarnya dari target 1000 tower itu jadi berapa? Data saya terakhir itu hanya 32% lah kalau salah. Dari yang terbangun itu pun nggak murni semuanya rusunami. Karena? Ya, karena gini, pengembang bangun dengan izin rusunami subsidi. Pada kenyataannya di lapangan dia tidak membangun semuanya 144 juta. Dia malah menjual dengan harga 300 jutaan. Artinya target ini kan tidak tercapai. Ya dari kan? Targetnya awalnya untuk pekerja buruh. Kalau ketika si pengembang bangun satu tower ini 60% dibatasi hanya untuk yang 140 juta rumah rusunami subsidi. Nggak ada gitu. Jadi ketika pengembang mau bangun hanya satu lantai yang rusunami subsidi, boleh nggak? Boleh gitu. Itu semua rusunami yang terbangun hampir seperti semua, itu di Jakarta? Hampir semua. Mulai ada aturannya yang nggak jelas segala macam, itu mulai pengembang menjual harganya di atas itu kan 50 juta segala macam. Dan itu nggak ada ngomong rusunami lagi, ngomongnya anami gitu, apartemen sederhana milik. Jadi dengan gagalnya program 1000 tower rusunami, itu artinya tanah-tanah yang tadinya bisa disediakan untuk menengah, untuk kaum menengah ya kaum MBR ini, kan udah semakin terbatas kan. Tahun 2011, pemerintah memberlakukan undang-undang baru tentang perumahan. Salah satunya mewajibkan pengembang membangun rumah tipe menengah dan sederhana. Kalau membangun rumah mewah 1, dia harus membangun rumah murah 3. Begitu juga untuk rumah susun. Kalau dia bangun misalnya 104 apartemen, 20%-nya itu dia harus bangun untuk masyarakat menengah. Kategori pengembang mewahnya itu belum ada. Jadi yang jadi objek si undang-undang itu siapa? Pengembang mewah. Oke, mewahnya semewah apa? Dari undang-undang yang sudah ada pada saat ini, itu adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat atau tidak? Selalu Kemenpora bilang pemerintah lah ya, dalam hal ini Kemenpora diwakili. Target perumahan rakyat tahun 2013 itu 210.000 unit. Itu target siapa? Kalau kita bicara target pemerintah, artinya pemerintah mesti bangun. Semurah-murahnya harga rumah yang dibangun pengembang swasta tetap tak terjangkau bagi sebagian orang. Untuk harga rumah tapak yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang di range berapa, Pak Ali? Kalau zonasinya kan dari 98 ke 105 juta gitu ya. Dan untuk apartemen? Atau rumah susun? Dari dulu 144 juta, saat ini 216 juta. Kemudian ada yang mengusulkan lagi naik jadi 540. Angkanya masuk akal nggak itu untuk? Kalau harga tanah tinggi, dia nggak bisa juga membangun harga dengan batasan-batasan yang saat ini udah berlaku. Dia butuh kenaikan memang. Dia dinaikkan harga rumah naik, jamin nggak si penyerapannya lebih tinggi juga? Enggak juga, karena daya beli jatuh gitu. Malah makin nggak sanggup beli. Perumnas pernah dipercaya menjadi penyedia jasa bagi masyarakat golongan menengah ke bawah selama puluhan tahun. Namun, menurut Direktur Utama Perumnas, Himawan Arif, hal itu telah berubah. Nah, peran Perumnas setelah 40 tahun ini, terutama dalam 20 tahun terakhir, kebijakannya berganti. Karena sampai sekarang tidak ada satu perak pun untuk bantuan kepada kita untuk menyediakan sektor rumah bagi MBR. Ya, kita di treatment tidak berbeda dengan developer swasta. Meskipun dalam pembelian tanah kita pinjam uang, bangun juga kita pinjam uang sendiri, cari uang sendiri, dan
sama sekali. Dan Bunga sehingga bank yang lebih murah? nggak ada, sama saja bunga pasar. Pada akhirnya, hunian di dalam kota hanya dimiliki orang tertentu. Rumah yang belum tentu dihuni. Ketika itu diizinkan dibangun superblok, semestinya Pemprov DKI siap harus menyisakan berapa persennya untuk tsunami yang sederhana. Gitu. Sampai saat ini kita kan nggak ada. Superblok semua dibangun apartemen menengah atas, ya. Yang kenyataannya sebenarnya kan substansi superblok ketika dibuat superblok itu kalau yang bekerja, yang belanja tinggal sebenarnya di sana. Tapi ketika di sana dibangun apartemen menengah atas semuanya, yang pekerja di sini kan yang tadinya semestinya dapat jatah lah tanda kutip di sini, ini kan tetap aja kaum komuter bolak-balik. Sedangkan yang di sana mungkin juga jadi cuman investasi iya, bukan kosong. ditinggalin. Di Hong Kong itu kaum pekerja loh. Yang menengah atas malah di pinggiran Jakarta. Indonesia kan kebalik. Semua berlomba-lomba di Jakarta menengah atas gitu ya, mewah segala macam, tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan menengah bawah. Menengah bawah dipaksa untuk tetap jadi kaum komuter, bolak-balik Bekasi, Tangerang gitu kan. Tangerang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bogor, Jakarta, semua kayak gitu. Tanpa adanya rumah layak bagi golongan menengah ke bawah, sesungguhnya masyarakat telah membayar jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Ketika kita punya daya beli 200 juta gitu ya, yang saya bilang menengah tanggung, dia akan beli di pinggiran Jakarta. Karena dia masih ingin punya tanah lah gitu ya. Rumahnya ada tanahnya kan gitu. Dia bela-belain punya 200 juta daya beli, bukan cash, artinya daya beli cicilannya ya. 200 juta dia bisa mencicil rumah 200 juta di pinggiran Jakarta. Tapi kembali masalahnya ketika dia beli, ternyata dia baru sadar, ternyata saya buat bolak-balik aja transportasi itu bisa habis 1 juta sebulan, bahkan lebih kan, bisa 1 juta, 1,5 juta satu bulan. Belum dia nyicil. Kalau di 1,5 juta dia tambah cicilannya rumah 800 juta itu 2,3-2,5an. Kalau 2,5 juta dia bisa mencicil harga 300-400 juta itu apartemen. Apa iya dia karyawan itu bisa kuat dengan menyicil seperti itu? Saya rasa enggak. Solusi terbaru muncul dari rumah rakyat, seperti yang dijelaskan anggota Komisi 5 DPR RI, Yosef Umar Hadi. Terobosannya apa? Ialah mari kita semua bergotong royong. Yang punya rumah, yang kaya membantu yang miskin. Melalui apa? Melalui menabung. Menabung yang disebut tabungan perumahan rakyat. Setiap warga negara yang berpenghasilan yang bekerja itu wajib untuk menabung 2,5% dari gaji, 0,5% dari pemberi kerja. Maka jadi menjadi 3%, 2,5 dan plus 0,5%. Kemenaker mohon disosialisasikan kepada para pengusaha di Indonesia untuk mendukung terhadap apabila undang-undang nanti disepakati untuk tabungan perumahan tadi. Yosef meyakini RUU Tabungan Perumahan Rakyat akan menjadi solusi perumahan hingga 20 tahun mendatang. Singapura telah menerapkan kebijakan tabungan ini sejak lama dan berhasil. Pertanyaannya, sanggupkah Indonesia mengelola uang rakyat tanpa masalah? Bagaimana dengan rencana dari pemerintah untuk membuat undang-undang tapera? Ini bisa jadi solusi? Visinya itu bagus ya, dengan tabungan perumahan rakyat, itu misalkan dalam waktu 10-20 tahun lagi itu mungkin rumah bisa gratis, rumah menengah bawah, kalau hitung-hitungannya ya. Cuma saya menggarisbawahi hati-hati mengenai pengawasannya, sistem pengawasan, karena ini akan bergulir dana ratusan triliun, puluhan triliun ya, mungkin bisa ratusan triliun. Ini yang seharusnya ada sistem pengawasan yang bagus, ya. Saya khawatir ini jangan sampai ini dipolitisir, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu juga, yang nantinya nggak tercapai juga ada tabungan perumahan rakyat kan.